Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Bapak Ibu boleh baca sendiri nanti ya. Kita lihat di sini, saya kasih tema untuk firman Tuhan ini, hati-hati jangan sampai melupakan Tuhan. Ayat 1 sampai 10 ini itu berisikan dua hal. Yang pertama tentang hal-hal yang akan terjadi pada bangsa Israel selama perjalanan 40 tahun menuju tanah perjanjian. Dan yang kedua, hal-hal apa saja yang akan mereka dapatkan dan nikmati nanti di tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu itu. Itu di tanah Kanaan. Nah, dan hebatnya lagi Bapak Ibu, sebelum terjadi bahaya yang mungkin terjadi setelah mereka menikmati negeri Kanaan, Allah sudah mengingatkan mereka satu hal sebagai antisipasi demi keselamatan bangsa Israel, yaitu ayat 11. Supaya hati-hati jangan sampai melupakan Tuhan. Sebegitu sayangnya Tuhan pada bangsa Israel. Bapak Ibu, saat firman Tuhan ini disampaikan oleh Musa, bangsa Israel masih mengembara di padang gurun. Mereka belum menyeberangi sungai Yordan. Dengan keluarnya mereka dari perbudakan di tanah Mesir, berarti bangsa Israel akan memasuki era baru. Nah, di era baru nanti, Allah mengantisipasi terjadinya bahaya, yaitu bahaya lupa. Lupa kacang akan kulitnya, lupa asal-usulnya, dan lupa Tuhan. Allah tahu bahwa manusia itu begitu mudah berubah, begitu mudah melupakan kebaikan orang lain, tapi begitu sulit melupakan kebaikan sendiri. Dan ini terbalik, saudara. Itu bisa mengakibatkan kesombongan. Saya kan pernah tolong si Joni gitu keluar dari masalahnya. Saya kan pernah bantu Markona waktu dia sakit. Tapi terhadap bantuan, pemberian, pertolongan orang lain, kita seringkali amnesia. Ulangan 8 ayat 1 bunyinya demikian. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Kata hati-hati ini selalu berbicara tentang sesuatu yang serius, sesuatu yang berhubungan dengan konsekuensi yang bisa berakibat fatal. Sesuatu yang kalau kita tidak berhati-hati bukan hanya membuat kita celaka, jatuh dan hancur, bahkan bisa berdampak pada kematian. Jadi kata hati-hati bukan sesuatu yang sepele, tapi serius. Saudara pernah lihat tulisan hati-hati jangan dikunci? Itu tertulis di rumah pintu kamar mandi pasien rumah sakit ya. Atau di jalan, hati-hati ada galian. Yang kalau kita tidak hati-hati, itu bisa jatuh terperosok. Nah, kalau ke kampung saya, kita harus melewati satu daerah namanya Tele. Nah, di Tele ini jalannya penuh dengan tikungan dan turunnya menukik. Ngeri-ngeri sedap gitu ya, apalagi bagi mereka yang tidak terbiasa dengan daerah ini. Nah, jauh sebelum ketemu Tele ini, kita akan melihat ada berbagai tulisan. Hati-hati jalan berkelok. Hati-hati ada tikungan patah. Hati-hati ada turunan menukik. Hati-hati ada jurang. Kenapa tulisan itu dibuat? Memangnya penting ya? Iya, sangat penting. Demi keselamatan pengguna jalan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan yang bisa berakibat pada kematian. Pada bulan Juni tahun lalu terjadi kecelakaan di Tele. Sebuah mobil Pajero terjun bebas dari atas ke bawah menuju Pangururan, tepatnya Danau Toba. Karena mengabaikan tulisan hati-hati atau kurang hati-hati. Mobil lepas kendali hingga menabrak tiang listrik, terpental lalu berguling-guling dan terjun ke Danau Toba. Kalau kita mengabaikan kata hati-hati, maka kita akan menerima konsekuensi atau akibat dari
ketidakhati-hatian kita. Kalau dunia saja bilang hati-hati itu besar dampaknya, apalagi kalau Tuhan yang bilang hati-hatilah. Di ayat 11 ini, Tuhan mengingatkan kita untuk berhati-hati. Jangan sampai melupakan Tuhan. Kenapa Allah harus mengingatkan kita? Jangan sampai melupakan Tuhan. Karena ada dampak serius, ada hal yang fatal bila kita mengabaikannya. Bagaimana kita mengetahui kalau kita sedang melupakan Tuhan? Ciri-ciri orang yang melupakan Tuhan, masih di ayat yang ke-11, apabila tidak lagi berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapan Tuhan. Agama kita mungkin masih tercantum di KTP, tapi dari satu rangkaian kegiatan kita, dari bangun tidur sampai tidur kembali, tidak terlihat aktivitas rohani. Seperti berdoa, saat teduh, tidak baca Alkitab. Artinya tidak melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Atau bisa juga tetap ke gereja, tetap melayani, tapi hatinya tidak ada pada Tuhan. Ke gereja dan melayani hanya sebagai aktivitas keagamaan. Ada ilmu kedokteran yang disebut amnesia. Ini suatu kondisi di mana ingatan atau memori seseorang mengalami gangguan atau lupa ingatan. Banyak sekali orang mengalami amnesia rohani. Yang pada waktu kesulitan, ada masalah, rajin berdoa, bahkan sambil nangis-nangis keluar ingus, sesegukan, memohon pertolongan Tuhan. Tapi begitu keadaan aman, bisnisnya lancar, dengan mudah melupakan kebaikan Tuhan. Lupa beribadah, lupa berdoa, lupa baca Alkitab. Karena hati dan pikirannya tertuju kepada perkara-perkara yang mengikatnya di hidupnya. Bapak Ibu, ingatlah bahwa semua yang kita miliki saat ini sumbernya dari Allah. Kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Campur tangan Tuhan sangat penting dalam setiap usaha kita, dari bangun tidur hingga tidur kembali, agar usaha dan pekerjaan kita mendapat perlindungan dan berkat dari Tuhan. Harusnya kebenaran ini mendorong kita untuk terus mengandalkan Tuhan. Kenapa kita yang katanya Kristen bisa melupakan Tuhan? Alasan yang umum orang melupakan Tuhan adalah, yang pertama, terlalu sibuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu ada di ayat yang ke-12. Demikian bunyinya, apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Kebutuhan hidup, sandang, pangan, papan adalah faktor utama membuat orang melupakan Tuhan. Kekhawatiran terhadap pemenuhan kebutuhan hidup seringkali menghalangi seseorang untuk hidup maksimal bagi Tuhan. Berarti orang yang seperti ini belum menyadari bahwa Kristuslah sesungguhnya sumber berkat. Kalau saya hitung-hitungan Bapak Ibu, antara pemasukan dan pengeluaran per bulan seharusnya nggak cukup loh. Tapi faktanya bisa lebih dari cukup. Kenapa? Karena Yesus sumbernya. Entah bagaimana caranya, berkat Tuhan sungguh tidak dapat diprediksi. Yang kedua, kesuksesan atau harta kekayaan. Ayat yang ke-13, demikian bunyinya. Apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Zaman dulu, bisnis terbaik di Israel hanya ada dua, yaitu bisnis pertanian dan peternakan. Jadi ukuran sukses itu bisa dilihat dari luas kebunnya, hasil panennya, dan pertambahan jumlah ternaknya. Kalau ladangnya diberkati dan ternaknya bertambah-tambah, nah berarti orang itu luar biasa. Di mana mereka makan roti tanpa berhemat dan tidak akan berkekurangan. Suatu negeri
yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Lihat betapa kayanya bangsa Israel karena negeri yang baik, maka seharusnya mereka memuji Allah. Sekarang ini ada begitu banyak jenis bisnis, transportasi, perdagangan, bisnis online, trading, obat-obatan, dan lain-lain. Banyak orang yang hatinya lebih terikat kepada jabatannya, harta kekayaannya, hobi-hobinya, sehingga mereka mudah melupakan Tuhan. Di ayat yang ke-13 tadi dikatakan, kalau nanti engkau sudah hidup nyaman, tenang, bisnismu lancar, keluargamu bahagia. Firman Tuhan di ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dan ayat yang ke-17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Artinya jangan sombong. Jangan merasa diri lebih dari orang lain, karena akan menimbulkan sikap arogan, menyepelekan orang lain, dan menyepelekan Tuhan. Orang sombong tidak akan mampu memahami berkat Tuhan sebagai anugerah. Bapak Ibu mungkin tahu berita tentang penangkapan terhadap beberapa afiliator akhir-akhir ini. Ada Doni Salmanan, ada Indra Kents. Saya ambil satu contoh saja, yaitu Indra Kents. Sebelum penangkapannya, kelakuan arogannya viral di media sosial. Ada satu akun yang mempertanyakan nasib Indra Kents jika benar-benar dibuat miskin oleh Tuhan. Itu dipertanyakan. Bunyi komennya seperti ini. Kira-kira ketika Tuhan merubah nasibnya menjadi kembali jatuh miskin, gimana ya? Indra Kents ini nekat menentang Tuhan. Ia dengan frontal mengatakan akan memarahi Tuhan sambil memamerkan kekayaannya. Di video tersebut, Indra memberikan penjelasan bahwa dirinya akan terus pamer kekayaan seraya beramal sehingga Tuhan bingung untuk memiskinkannya. Banyak netizen yang memberikan peringatan bahwa kesombongan Indra tersebut akan menjadi malapetaka baginya. Namun kelakuan Indra justru semakin menjadi-jadi. Bahkan Indra malah mengatakan bahwa ia akan berbalik memarahi Tuhan. Dan kata-katanya itu diungkapkan tanpa ada keraguan sedikit pun dalam mulutnya. Kini Indra Kents telah ditahan oleh pihak berwajib akibat penipuan berkedok binary option dan ditetapkan sebagai tersangka dan menyebabkan dia dimiskinkan oleh pihak berwajib. Tuhan mengingatkan agar jangan sampai keadaan kenyang, berkelimpahan, dan kondisi aman itu membuat kita membanggakan diri dan melupakan Tuhan. Justru seharusnya membuat kita semakin berapi-api memuji Tuhan. Bangsa Israel harus mengingat kasih setia Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan dan mencukupkan kebutuhan mereka selama di padang gurun. Tuhan membawa mereka masuk ke tanah Kanaan serta menyediakan kondisi terbaik di sana. Karena itu mereka harus berpegang pada ketetapan Tuhan. Ayat yang ke-18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Orang Israel sampai pada puncak kejayaannya. Kalau engkau berada di puncak kesuksesan, entah itu karir, kepintaran, nama besar, dan kekayaan, ingatlah ayat 11. Jangan lupakan Tuhan. Kenapa? Karena orang yang berada di puncak dan lupa Tuhan
Kalau jatuh, apa jadinya dia? Hancur berkeping-keping. Tapi orang yang ingat Tuhan, sekalipun bisnisnya jatuh, tidak akan tergeletak. Karena Tuhan menopangnya. Ada pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Jadi kalau saudara makin dipercayakan harta, rumah, proyek, jabatan, kepintaran, sedang berada di puncak, maka itu adalah hal di mana engkau tidak boleh melupakan Tuhan. Maka berhati-hatilah, jangan melupakan Tuhan. Dia yang menolong bangsa Israel di masa sulit. Yesus yang menopangmu di masa lalu, yang menyertaimu, yang menolongmu mendapatkan semua yang kau miliki saat ini. Dia juga yang akan bersamamu bangkit dari kejatuhan. Faktor kesuksesan banyak membuat orang lupa daratan dan melupakan Tuhan. Walaupun yang gak semuanya juga ya. Tapi janganlah kiranya kenyamanan hidup menjadikan kita terlena dan melupakan Tuhan. Justru seharusnya membawa kita fight kuat di dalam Kristus. Sekali lagi, tapi janganlah kiranya kenyamanan hidup menjadikan kita terlena dan melupakan Tuhan. Justru seharusnya membawa kita fight atau kuat di dalam Kristus. Pada waktu Tuhan katakan hati-hati jangan lupakan Tuhan, itu serius Bapak Ibu. Itu menunjukkan bahwa di depan ada sesuatu yang fatal yang mungkin akan kita alami kalau kita melupakan Tuhan. Ayat 19 di sini dikatakan, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan engkau hari ini bahwa kamu pasti binasa. Kemudian di ayat yang ke-20, seperti bangsa Israel yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat 19 dan 20 ini merupakan puncak dari perikop firman Tuhan ini. Kenapa kita harus hati-hati dan jangan sampai melupakan Tuhan? Bapak Ibu, kita aja suami istri nih, kalau pasangan tidak serius menginginkanmu, bagaimana perasaanmu? Mati rasa. Apa yang terjadi? Mati rumah tanggamu. Jadi korban anak-anakmu. Seperti neraka rumah tanggamu. Kita aja tidak terima dilupakan pasangan kita. Dan Allah tidak mau dilupakan. Karena dampak fatalnya kita yang menanggung. Makanya sesibuk apapun Anda melayani atau bekerja, mengurusi bisnismu, melakukan hobimu, jangan lupakan Tuhan. Bahaya bagi kita. Karena kalau sampai kita melupakan Tuhan, Tuhan yang sudah memberi kita kekuatan, Tuhan yang sudah menolong kita, Tuhan yang memimpin kita dan menyelamatkan kita keluar dari masalah, lalu mengikuti ilah lain dan menyembahnya, maka hari ini engkau pasti binasa atau mati. Mengikuti ilah lain dan menyembah itu begini Bapak Ibu. Semua yang kita anggap penting, entah itu bisnis, pacar, jabatan, harta, hobi-hobimu. Kalau hobimu main bola, main game, melancong jalan-jalan, shopping, nonton apapun itu, melebihi pentingnya Tuhan atau menyamai Tuhan, itulah dewamu atau Allah lain. Apapun yang mengalihkan hatimu, membawamu jauh dari Tuhan, itu sudah menduakan Tuhan. Makanya kalau kepintaranmu, hartamu, pacarmu membuatmu sibuk dan lupa Tuhan, itu namanya berhala. Jadi kalau saudara sudah sampai pada titik ini, berarti rohani saudara sedang mati. Ayat ini sama dengan ayat yang terdapat dalam Kejadian 2 ayat 17.
pada saat Adam dan Hawa memakannya, dikatakan pastilah engkau mati pada waktu itu. Mungkin ada yang berkata, saya tidak beribadah, saya tidak percaya Tuhan, tapi bisnis saya masih lancar, saya juga masih bisa berjalan, saya masih bernafas dan tidak mati. Bapak Ibu, binasa atau mati yang dimaksud ini bukan jasmanimu yang masih bernafas ini. Hubunganmu dengan Tuhan yang mati. Rasa rindumu bersekutu dengan Tuhan yang mati. Perasaanmu pada Tuhan yang mati. Rohmu yang tadinya menggebu-gebu melayani Tuhan, itu yang mati. Periksa diri Anda. Jika rohanimu sudah mati, maka itu akan mempengaruhi hubunganmu dengan keluargamu, dengan orang-orang yang ada di sekitar hidupmu. Maka itu akan mempengaruhi sikapmu. Maka itu akan merusak semangatmu. Jadi tidak ada jalan lain yang lebih aman di hidup ini kecuali mengingat Tuhan. Dan jika ada jalan lain untuk selalu mengingat Tuhan, selain maksudnya begini, tidak ada jalan lain untuk selalu mengingat Tuhan selain bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan kita. Caranya bagaimana? Cintai firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan sebagai makanan rohanimu. Sebab manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau dasar imanmu pada Kristus itu kuat, sekencang apapun angin badai menerpa, saudara tidak akan mudah roboh. Memang ada harga yang harus dibayar. Menyediakan waktu secara pribadi dengan Tuhan di dalam doa, penyembahan dan perenungan firman Tuhan. Seperti apapun kondisi ekonomimu saat ini, jangan lupakan Tuhan. Seperti apapun kondisi usahamu saat ini, jangan melupakan Tuhan. Seperti apapun kondisi kesehatanmu saat ini, jangan melupakan Tuhan. Hati-hati, jangan melupakan Tuhan Allahmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.